Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang menjalin cinta dengan wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Dengan perbedaan umur yang terpaut jauh, bagaimana kelanjutan kisah asmara mereka berdua? Buat kalian yang penasaran dengan film ini, langsung saja kita tonton videonya. Pintu teater 1 telah dibuka. Scene dimulai di masa lalu di tahun 1958, tentang seorang pemuda yang bernama Michael. Saat itu dia sedang naik bus untuk pulang menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan dia merasa sedikit mual dan terlihat tidak begitu sehat. Lalu dia berhenti dan turun dari bus. Ia juga terlihat begitu basah kuyup. Tidak lama setelah itu dia akhirnya pun muntah karena sudah tidak dapat ditahan lagi. Kemudian ada seorang wanita bernama Hannah yang kebetulan saat itu sedang pulang bekerja lewat lalu menghampiri dan menanyakan keadaannya. Hey, it's alright. Setelah menolongnya, Hannah ini mengantar Michael pulang ke rumahnya. Saat di rumah, Michael diperiksa oleh dokter, dan ternyata si Michael ini mengalami cacar, dan harus beristirahat di rumah sementara waktu. He'll be in bed for several months at least. Beberapa bulan selanjutnya Michael yang sudah sehat, dia mengunjungi rumah Anna untuk berterima kasih padanya karena telah menolongnya beberapa waktu lalu. Setibanya di sana, Hannah yang berada di rumah terlihat sedang menggosok pakaiannya. Kemudian Michael memberikan bunga kepada Hannah sebagai hadiah terima kasih darinya. Setelah bunga diterima, Michael lalu meminta izin pulang. Namun saat akan pulang tiba-tiba si Hannah yang kebetulan akan pergi bekerja mengajak Michael sekalian untuk keluar bersama. Thank you again. Wait, I'll walk with you. I have to go to work. Karena Hannah akan mengganti baju dulu, dia menyuruh Michael untuk menunggu di depan. Saat menunggu di luar, dengan tidak sengaja Michael melihat dan sedikit mengintip Hannah saat mengganti baju. Hannah akhirnya mengetahui jika Michael sedang memperhatikannya. Karena merasa ketahuan Michael pun langsung segera pergi meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Keesokan harinya Michael mencoba memberanikan diri untuk kembali menemui Hannah. Mereka berdua pun bertemu. Hannah mempersilahkan masuk dan kemudian dia meminta bantuan Michael untuk mengambil beberapa ember arang di lantai bawah. Setelah selesai, tiba-tiba Hannah tertawa saat melihat Michael yang seperti badut yang wajahnya kotor karena arang. You look ridiculous. Look at you, kid. Karena tidak tega melihat wajahnya yang kotor itu. Kemudian Hannah menyuruh Michael untuk mandi dulu sebelum pulang. Setelah Michael berendam datanglah Hannah membawa handuk untuk Michael. Saat itu juga Michael yang baru pertama kali merasakan itu pun akhirnya nurut aja dan mau-mau aja. Lalu setelah mereka bermantap-mantap ria, si Michael yang malam harinya beserta keluarga besarnya sedang makan malam masih terus memikirkan kejadian tadi siang yang tak bisa dilupakan olehnya. Karena selalu memikirkan Hannah. Keesokan harinya sepulang dari sekolahnya ia dengan buru-buru pergi ke tempat tinggal Hannah. Dan ternyata si Hannah juga telah siap menunggu Michael untuk melakukan adu mekanik dengan gaya baru. Kemudian pada saat setelah selesai bermantap-mantap Hannah memberi syarat kepada Michael. Kalau seandainya ingin kembali bermain dengannya, Michael harus menceritakan sebuah buku untuk Hannah dulu. Lalu Shin memperlihatkan bagaimana Michael menceritakan beberapa cerita buku dari kisah yang sedih romantis. Dan juga cerita yang lucu hingga membuat Hannah tertawa. Seperti janji Hannah, setiap sesudah menceritakan sebuah dongeng mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Suatu hari Hannah dan Michael pergi berjalan-jalan sambil mengendarai sepeda ke suatu tempat. Lalu tibalah mereka di tempat makan. Di sana Hannah terlihat kebingungan saat melihat menu makanan dan akhirnya meminta Michael untuk memilih pesanan untuknya. Dan ternyata Hannah ini gak bisa membaca dan menulis, maka dari itu dia sering meminta Michael untuk membacakan cerita untuknya sebelum bermantap-mantap. Lalu setelah mereka makan si pemilik tempat makan itu mengatakan sesuatu kepada Michael. Bahwa dia senang melihat keharmonisan Michael bersama Hannah. Tetapi ternyata yang dipikirkan si pemilik tempat makan itu mengira Hannah adalah ibu Michael. Tak lama kemudian, tanpa menjelaskan hubungan sebenarnya dengan Hannah, Michael langsung mencium Hannah di hadapan si pemilik tempat makan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan jalan-jalan bersama.
Mereka ke tempat gereja tua dan akhirnya berlanjut ke sungai. Di sungai itu terlihat Hana yang sedang mandi dan sedangkan Michael sedang asyik menulis di buku catatan miliknya. Pada suatu hari Hana dipromosikan ke kota Berlin dan kemudian Hana terlihat murung karena kabar itu. Karena kalau ia pindah ke Berlin tentu saja ia akan berpisah dengan si Michael. Michael yang menemui Hana di rumahnya sedikit kaget karena Hana tiba-tiba marah tanpa alasan. Kemudian mereka ini terlibat cekcok. Namun yang tidak diduga, cekcok antara mereka diakhiri dengan mantap-mantap lagi. Singkat cerita, datanglah di mana hari kepergian Hana pindah ke kota Berlin. Michael yang datang ke tempat Hana, dirinya baru menyadari bahwa Hana sudah tidak berada di sana lagi dan ia tampak sedih dan juga begitu murung atas kepergian Hana. Beberapa tahun pun berlalu, Michael sudah masuk di salah satu universitas perguruan tinggi yang berada di kota Berlin. Dia mengambil jurusan hukum di sana. Tanpa dia sadari, dia berada di kota yang sama dengan Hana. Kebetulan, saat itu para mahasiswa melakukan study tour. Mereka diajak pergi ke pengadilan untuk menyaksikan beberapa tersangka atas meninggalnya ratusan wanita di dalam gereja tua yang terbakar. Sesampainya di ruang persidangan, Michael dibuat terkejut karena melihat Hana menjadi salah satu dari 6 orang tersangka tersebut. Kemudian salah seorang saksi mengatakan bahwa Hana ini adalah orang yang harus bertanggung jawab atas banyaknya korban saat kebakaran terjadi. Kemudian Hana menjelaskan kepada hakim apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Sesaat kemudian kelima tersangka lainnya tidak terima dan menuduh Hana adalah satu-satunya yang patut disalahkan atas kejadian itu. Hana yang sesaat terdiam itu pun akhirnya mengakui bahwa dia bersalah, walau dia sendiri sebenarnya tidak salah. Lalu singkat cerita tibalah Michael berniat untuk menemui Hana. Namun saat sampai di sana, Michael mengurungkan niatnya. Dia merasa belum siap bertemu dengan Hana setelah sekian lama. Michael malah pergi ke rumah pacarnya untuk bermantap-mantap. Besok harinya di persidangan, hakim memutuskan Hana bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan kelima tersangka lainnya dihukum 4 tahun saja. Terlihat si Michael yang hadir di pengadilan menangis atas keputusan dari hakim. Di akhir cerita, Hana yang menjalani hukumannya seumur hidup di penjara. Selang beberapa waktu dia dikabarkan meninggal di dalam penjara. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton.